Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Naya Alianda Kasta dengan NIM 22233028. Ingin menjelaskan sedikit tentang keterampilan komunikasi perpajakan. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan dan kepandaian seseorang dalam berbicara, mendengarkan saat berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk-bentuk keterampilan komunikasi yang pertama, 1. Keterampilan komunikasi lisan. Keterampilan komunikasi lisan atau oral communication skill adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan adanya umpan balik atau feedback yang diberikan secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan ini meliputi kemampuan dalam berbicara seperti wawancara kerja, seminar, public speaking, presentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan komunikasi tulisan. Keterampilan komunikasi tulisan atau written communication skill merupakan kemampuan seseorang dalam membuat pesan secara tertulis seperti surat, laporan, proposal, dan lain sebagainya. Perbedaan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan, umpan balik atau feedback dapat dirasakan secara langsung dari audiens. Pesan relatif sederhana dan mudah diterima. Tidak memerlukan catatan permanen, dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Interaksi dapat dilakukan secara langsung. Komunikasi tulisan tidak memerlukan umpan balik atau feedback segera. Pesan sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati, memerlukan catatan permanen, serta dapat mencapai audiens yang luas. Keterampilan berbahasa dalam komunikasi bisa dilakukan dengan mendengarkan atau menyimak, berbicara, menulis, serta membaca. Keterampilan komunikasi tertulis adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain, seperti 1. Berita. Berita merupakan suatu peristiwa kejadian, gagasan, pikiran, serta fakta yang aktual. Berita memiliki unsur penting. Berita dapat dilaporkan atau dimuat di media tertentu. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita yang relatif pendek. Dari cerita tersebut mungkin bisa diselesaikan dalam satu kali pembaca. Cerpen memiliki gagasan dasar yang penuh imajinasi agar dapat terbentuk sebuah cerita yang menarik. 3. Puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata sebagai media penyampaian gagasan untuk mengungkapkan ilusi dan imajinasi. Puisi menggunakan bahasa yang singkat dan padat yang digunakan untuk unsur keindahan yang dicapai melalui permainan bunyi dan sajak. Yang keempat, ilmiah populer. Ilmiah populer berisi tulisan subjek seseorang yang mengungkapkan masalah aktual dan kontroversial dalam keadaan tertentu. Yang kelima yaitu resensi. Resensi merupakan karangan yang tulis dengan metode meninjau kembali objek atau buku yang akan ditulis. Resensi berupa ulasan terhadap sebuah karya seseorang. Yang keenam yaitu novel. Novel merupakan karangan yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya dan menunjukkan sifat atau karakter sifat setiap pelaku. Selanjutnya, media cetak, yaitu surat kabar. Alat atau media berupa kertas yang ditulis berita yang mempunyai isi tertentu ditujukan pada pihak tertentu. Yang kedua, majalah adalah terbitan yang berisi artikel yang beredar secara berkala. Yang ketiga yaitu buletin, merupakan media komunikasi yang berbentuk lembaran atau buku-buku yang memuat pernyataan resmi yang dapat berguna bagi publik. Yang keempat, newsletter, yaitu sebuah tipe host jurnal yang berisi intisari dari jumlah halamannya lebih sedikit dari majalahnya. Yang kelima yaitu tabloid, adalah surat kabar memiliki ukuran kecil yang memuat berita secara singkat, padat, dan bergambar dan mudah dibaca oleh umum.
Selanjutnya, kompetisi dalam keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, membangun suatu hubungan atau builds a relationship, yaitu memberi salam dan menunjukkan sikap yang baik, mengungkapkan intonasi, kontak mata, dan sikap yang ramah, merespon dengan baik. Selanjutnya, membuka diskusi atau open the discussion, menanyakan sesuatu untuk membuka sebuah pembicaraan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau gathers information, memulai komunikasi dengan pertanyaan yang terbuka, menjelaskan informasi yang diberikan secara jelas. Yang empat adalah memberikan informasi atau share information, menjelaskan informasi dengan kata-kata yang mudah dipahami. Yang kelima adalah penutup, provide scholars, yaitu menanyakan jika ada pertanyaan, menjelaskan jika masih ada yang perlu dibahas, serta menutup pembicaraan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.